to the PM, PM to the AM. Eat up your PM, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes for. If I quit this season, I still be the greatest. My channel Journey FC. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini guys, saya akan membuat tutorial tentang prosedur dalam membuat rencana pelayaran atau business planning ya. Oke, sebelum lanjut guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tanpa membuang waktu, kita lanjut aja ke videonya. Dalam membuat perencanaan pelayaran itu guys ya, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan atau ada 4 elemen. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada appraisal atau penilaian, dan yang kedua ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada execution atau tindakannya, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada monitoring atau pemantauan. Yang pertama kita bahas dulu ya, appraisal atau penilaian. Di tahap ini guys ya, nahkoda dan semua perwira kapal ya, atau khususnya perwira dek akan berdiskusi tentang perencanaan pelayaran. Biasanya di sini chief officer, second officer, dan third officer ya. Jadi sebelum membuat perencanaan pelayaran itu mereka diskusi dulu ya, jalur yang mana mau kita lewati yang aman ya. Nahkoda akan memberikan saran serta memberikan koreksi atas rencana pelayaran yang telah dibuat atau direncanakan, dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dan dari publikasi ya yang terupdate, termasuk menetapkan resiko-resiko dalam pelayaran. Oke guys, di sini ada beberapa appraisal atau penilaian yang sangat penting. Oke, yang pertama yaitu chart katalog atau katalog peta. Wah, ini biasanya kita gunakan kalau Admiralty katalog ya, atau kalau di Indonesia itu ini katalog Indonesia ya, yang dari Idros Angkatan Laut. Yang kedua ada chart atau peta. Peta ini yang dikumpulkan atau yang dipilih sesuai dengan rencana pelayarannya dari katalog peta. Yang ketiga ada Ocean Passage Plan. Ini biasanya Admiralty ya, Admiralty atau publikasi-publikasi dari Admiralty ya. Yang keempat routing chart, ini juga dari Admiralty. Yang kelima Admiralty Sailing Direction, ini juga Admiralty ya guys ya. Dan yang keenam ada Admiralty List of Light and Fog Signals. Ini biasanya apa ya? Kalau di sini, kalau di Indonesia mungkin ini ya, daftar suar ya, daftar suar Indonesia. Yang ketujuh ada Admiralty List of Radio Signal. Dan 8 ada Tide Tables and Tidal Stream. Ini kalau biasa kita gunakan tabel pasang surut. Yang 9 ini ada Notice to Marine atau BP, Berita Pelaut Indonesia ya, kalau di Indonesia. Kalau Admiralty itu menggunakan Notice to Marine. Ini biasanya kita gunakan dalam mengoreksi peta-peta ya, peta-peta Admiralty. Yang 10 guys ya, 10 ada Admiralty Distance Table. Dan yang ke-11 ada Ship Routing, 12 Navigational Warning, 13 Marine Handbook, 14 Load Line Chart, 15 Draft Kapal. Ini juga salah satu yang termasuk paling penting ya guys ya. Karena sebelum kita membuat rute di peta itu, kita harus tahu dulu draft kapal kita sebelum berangkat, untuk memastikan bahwa kapal kita berada di jalur atau trek itu yang aman ya, sehingga nanti kapal itu aman dari bahaya navigasi, entah dari perairan dangkal atau kapal kandas ya, grounding. Yang ke-16 ini berita-berita dari owner atau other source atau informasi lainnya, mungkin dari teman-teman atau dari owner atau pemilik kapal.
Dan yang terakhir itu 17 ada personal experience. Ini pengalaman kita ya guys sebagai perwira di kapal atau nahkoda. Nah, ini hal-hal yang penting dalam appraisal atau penilaian sebelum kita membuat business planning. Oke, kita lanjut aja guys. Oke, di sini ada planning ya guys. Kita masuk ke planning atau perencanaan. Dalam perencanaan ini dibuat setelah membuat penilaian penuh dengan menggunakan semua informasi yang dibutuhkan sesuai perencanaan tersebut yang dibuat oleh OOW atau Officer on Watch. Nah, dalam hal ini second officer ya. Jadi dia sebelum membuat planning ini guys, dia tadi memperhitungkan semua dari appraisal itu penilaian serta saran-saran dari nahkoda. Oke, dalam tahap ini jalur kapal atau trek dibuat di peta sesuai dengan informasi yang telah didapatkan dalam appraisal. Trek tersebut dibuat dari dermaga ke dermaga tujuannya atau destination port dengan memperhatikan bahaya navigasi seperti bangkai kapal atau bangkai kapal yang tenggelam ya guys ya, atau bangkai kapal karam lah, perairan dangkal, karang atau perairan dangkal ya, tempat berlabuh darurat serta bahaya navigasi lainnya. Oke, dalam perencanaan ini guys, jadi tadi informasi yang diambil itu semua dari appraisal ya, dari penilaian, itu patokan kita dalam membuat atau dalam menyiapkan business planning. Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan ya atau pembuatan business plan. Oke, yang pertama itu dalam pembuatan business plan-nya sendiri atau perencanaannya, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu no-go area atau area terlarang. Jadi di peta nanti kita memberikan tanda bahwa area-area ini yang kapal tidak boleh menuju ke area tersebut ya, karena bisa jadi di situ ada karang atau kandas, karena bisa jadi draft kapal kita dalam ya. Jadi harus betul-betul kapal itu on track ya, atau online di dalam posisi garis haluan atau track yang dibuat oleh second officer. Yang kedua ada margins of safety. Ini batas-batas aman ya dalam track pelayaran, jadi mungkin batas kiri kanan lah, atau bisa jadi kapal kita keluar dari track atau alur sehingga membahayakan kapal itu sendiri. Jadi dibuatlah batas-batas sehingga kapal masih dalam kondisi aman walaupun mungkin keluar sedikit dari track atau alur yang atau haluan atau garis haluan yang dibuat oleh second officer. Yang ketiga ada charted track. Ini peta-peta yang diambil dari katalog ya. Ini petanya dipastikan bahwa sudah terupdate. Yang diupdate-nya tadi itu dari BPI atau kalau kita menggunakan Admiral chart yaitu dari NTM Notice to Marine. Yang keempat yaitu course alteration and wheel over point. Course alteration sendiri ini guys ya, yaitu pada waktu merubah haluan. Oke, jadi course alteration yaitu kita merubah haluan. Dan sedangkan wheel over point sendiri yaitu waktu yang tepat kita merubah haluan atau memutar kemudi, sehingga pada saat kita memutar kemudi itu kapal itu tidak langsung atau tidak keluar dari track atau jalur yang dibuat ya. Jadi kita memerlukan betul-betul timing yang tepat sehingga kita tidak terlambat ataupun tidak terlalu jauh dalam memutar haluan atau merubah haluan. Yang kelima ada parallel indexing. Parallel index ini digunakan guys untuk menentukan bahwa posisi kapal kita berada masih di track atau di jalur ya, jalur yang dibuat atau garis haluan yang dibuat. Yang keenam ada abort and contingency. Abort ini pembatalan, seperti misalnya pada saat kapal kita akan memasuki perairan sempit ya, tapi kapal kita tidak mampu, jadi mungkin planningnya sampai di situ saja, dan ini akan didiskusikan sama nahkoda. Kontingensi ini sendiri yaitu mungkin di situ dipersiapkan tempat berlabuh darurat jika sesuatu terjadi ya, atau dalam keadaan darurat kapal itu harus berlabuh.
Yang ketujuh ada clearing line and bearing. Jadi clearing line ini memastikan bahwa di haluan kita itu aman dari bahaya navigasi, ya, seperti dari nelayan segalanya, atau ada benda-benda terapung lain yang dapat membahayakan kapal. Yang kedelapan ini ada leading line. Leading line ini yaitu garis panduan atau garis pemandu, ya. Ini biasanya kalau kita mau masuk ke alur pelayaran sempit, ya, biasanya ada suar di situ, dan di peta itu ada garis leading line atau garis pemandu, ya, atau garis pandu untuk masuk ke dalam alur pelayaran sempit. Yang 9 ada types and current. Ini daftar pasang surut. Yang ke-10 ada change in engine status. Mungkin status ini laporan dari orang mesin, ya, tentang status mesin kita dalam kondisi baik atau gimana. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga saya semangat untuk memberikan informasi kepada kalian. Oke guys, lanjut saja. Di sini yang ke-11 itu ada minimum UKC. UKC ini underkill clearance. Underkill clearance ini yaitu jarak lunas kapal ke dasar permukaan laut, ya. Dasar laut, ya. Dasar dari lunas kapal ke dasar laut. Jadi ini harus diperhitungkan, biasanya, sehingga kita dapat mengetahui kedalaman yang aman untuk kapal kita. Yang ke-12 menggunakan echo sounder. Ini juga hampir sama dengan UKC. Kita menggunakan echo sounder itu untuk mengetahui kedalaman lautnya, sehingga kita dapat memilih jalur yang aman untuk kapal. Oke, yang ini 13 ada headmark. 14 natural transit. Yang natural transit ini digunakan untuk dalam kondisi darurat, ya. Kita merubah haluan atas saran nahkoda. Oke, yang ketiga ini ada execution, guys. Elemen ketiga ini ada execution, eksekusi atau tindakan atau pembuatan, ya. Pada tahap ini perwira navigasi atau second officer melaksanakan atau membuat passage plan yang telah direncanakan atau disiapkan, ya. Setelah kapal berlayar, kecepatan kapal disesuaikan berdasarkan ETA, estimate time arrival, dan cuaca yang diharapkan dalam kondisi baik sesuai berita cuaca dari oceanografi atau berita cuaca kalau di kita dari BMKG, ya. Dan kecepatan kapal itu diatur sedemikian rupa sehingga kapal tidak terlambat dan tidak tiba terlalu cepat di pelabuhan tujuan. Jadi biasanya kita di kapal itu adjust kecepatan kapal, ya, agar kita tiba sesuai ETA. Dan yang terakhir ini memperhitungkan penggunaan bahan bakar, air tawar, dan provision. Provision ini dalam hal ini, ya, bahan makanan selama kita dalam perjalanan. Jadi setelah second officer membuat passage plan ini, dia akan tahu, dia akan melaporkan ke kamar mesin dan seberapa banyak jumlah bahan bakar yang digunakan serta air tawar yang kita butuhkan dalam perjalanan atau selama perjalanannya. Begitupun dengan bahan makanan. Kita lanjut saja. Yang terakhir ini ada monitoring atau pemantauan, ya. Pemantauan adalah aspek yang sangat penting diperhitungkan. Dalam hal ini pemeriksaan posisi kapal sehingga kapal dalam kondisi aman dalam bernavigasi dan terhindar dari bahaya navigasi. Penggunaan parallel index sangat membantu dalam bernavigasi dengan aman, ya. Keselamatan pelayaran bergantung juga pada kecakapan perwiranya dalam bernavigasi, ya. Kecakapannya ini, guys, ya, bisa diartikan sebagai pengalamannya dia lah selama berlayar lah. Jadi pengalaman itu sangat penting bagi seorang pelaut, ya, guys, ya. Saya rasa teman-teman pelaut juga sudah cukup tahu lah. Jadi mungkin semakin lama kita berlayar, pengalaman itu sudah semakin bagus, ya. Yang kedua ada skill atau kemampuan kita, ya. Skill ini jika dihubungkan dengan penentuan posisi kapal tadi, yaitu kita dapat menentukan fix posisi kapal, ya, baik itu menggunakan alat navigasi elektronik seperti GPS, radar, atau ECDIS, atau dengan menggunakan cara manual, ya, atau mengambil baringan dari benda-benda
benda-benda darat ya, seperti suar atau pulau. Jadi kita membaring ya untuk menentukan bahwa posisi kapal kita aman. Dan yang ketiga itu di sini ada kedisiplinan guys. Kedisiplinan ini dimana kita itu jaga dengan sesuai prosedur atau jaga dengan tepat waktu. Misalnya kita jaga tepat waktu, datang tepat waktu ya, sehingga kita dapat mengetahui informasi dari perwira yang akan kita gantikan. Termasuk juga tidak tidur ya guys pada saat jaga. Jadi kalau kita tidur nanti kapalnya grounding guys, alias duduk manis. Oke guys, ada contoh passage plan yang saya buat guys. Kalian bisa lihat saja guys. Kalau ada yang kurang kalian pun boleh koreksi ya guys, ataupun bisa ditambahkan di komentar video ini, di kolom komentar video ini. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu tutorial prosedur pembuatan passage plan ya, atau perencanaan pelayaran. Jika ada yang kurang, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan memberikan saran-saran. Dan jangan lupa guys, like, comment, share, and subscribe channel saya guys ya, sehingga saya tetap terus semangat memberikan informasi untuk kalian. Oke guys, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Di next video saya akan memberikan tutorial video dalam membuat passage plan atau rencana pelayaran ya. Oke guys, see you next time and vaya con Dios. Bye bye.